Selamat pagi. Hari ini saya akan sharing topik tentang analisis regresi berganda, yaitu teori bersama contoh kasus dengan pengujian serta pengambilan keputusan atas hasil. Pengujian ini akan kita coba lakukan dengan menggunakan tools, yaitu SPSS. Saya Ika Puspita Kristianti, seorang staf pengajar di STIE YKPN Yogyakarta. Salam kenal ya. Oke, analisis regresi berganda. Sebelum kita mulai pengerjaan kasus, mari kita lihat sebentar ya tentang tujuan dari analisis regresi berganda. Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk menganalisis hubungan pengaruh antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Jadi, variabel dependennya ada satu variabel dan variabel independennya ada lebih dari satu variabel. Nah, kemudian mari kita lihat bentuk dari persamaan regresi. Di rumus ini, di slide ini, saya beri contoh tentang bentuk persamaan regresi. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3, dan saudara bisa melanjutkan ke variabel-variabel berikutnya. A di sini adalah konstanta, kemudian B1, B2, dan seterusnya. Ini adalah koefisien dari regresi. X1, X2, X3 itu adalah variabel independen yang akan diujikan. Oke, pengujian yang dilakukan atas persamaan regresi berganda itu nanti meliputi dua tahap. Satu, uji parsial atau t-test, dan yang kedua adalah uji simultan atau f-test. Kemudian untuk uji T dan uji F, bedanya apa ya? Maksudnya apa ya? Oke, kita lihat ya. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini kita bandingkan T hitung sama T tabel, atau dengan lihat signifikansinya. Nah, uji F itu dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji simultan, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya, yaitu variabel independennya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau masih kurang baik. Nah, kemudian berikutnya saya tampilkan sebuah kasus yang harus kita kerjakan dengan menggunakan pengujian regresi berganda. Contohnya adalah suatu penelitian dilakukan untuk menguji dugaan bahwa biaya promosi dan pendapatan konsumen berpengaruh terhadap penjualan. Nah, di sini saya tampilkan data sampel yang diperoleh dari observasi. Ada 3 data, yaitu yang pertama adalah biaya promosi X1, pendapatan konsumen X2, kemudian ada data penjualan yaitu Y. Jumlah data untuk masing-masing variabel ada 12 data ya. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan yang poin A sampai E. Yang pertama adalah persamaan regresinya, kemudian yang B, apakah dapat disimpulkan bahwa biaya promosi dan pendapatan konsumen berpengaruh terhadap penjualan? Poin C, apakah dapat disimpulkan bahwa biaya promosi dan pendapatan konsumen dapat menjelaskan perubahan penjualan? Lalu kemudian poin D, menentukan variasi penjualan. Yang E, menentukan estimasi penjualan. Nah, cara penyelesaian kalau kita pakai aplikasi SPSS, yang pertama, buka aplikasi SPSS, tentu saja sebelumnya buka komputer dulu ya. Lalu yang kedua, input data pada variabel X1, X2, X dan Y pada 3 kolom. Kolom 1 X1, kolom kedua X2, kolom ketiga Y, gitu ya. Lalu kemudian menu yang akan kita gunakan adalah Analyze, lalu pilih Regression, kemudian yang ketiga kita pilih Linear. Nah, nanti akan ada tampilan, kemudian kita akan masukkan Y sebagai komponen dependen, sedangkan X1 dan X2 kita masukkan ke dalam kolom independen. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, hasilnya akan kita lihat pada bagian output sebagai berikut. Oke, jadi setelah kita melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS, maka hasil yang akan tampil adalah sebagai berikut. Ada 4 tabel yang muncul. Yang pertama adalah variable entered, yang kedua model summary, ketiga ANOVA, lalu yang keempat adalah koefisien. Nah, keempat tabel ini akan membantu kita untuk menyelesaikan permintaan yang tadi ada di soal. Saya akan jelaskan satu persatu
menurut soal yang harus kita kerjakan dari awal ya. Jadi kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke. Oke, untuk pengerjaan nomor 1 yaitu persamaan regresi, kita akan melihat ke tabel nomor 4, yaitu tabel yang judulnya koefisien. Nah, di tabel koefisien ini ada beberapa kolom ya. Kita akan melihat pada kolom yang kedua, yaitu yang judulnya unstandardized coefficient. Unstandardized coefficient itu ada dua, terbagi menjadi dua kolom ya, yaitu B atau beta dengan standar error. Nah, angka yang akan kita masukkan ke dalam persamaan regresi akan kita ambil dari kolom B atau beta. Oke, kita lihat sebentar di kolom beta yang saya beri kotak merah ya. Jadi baris yang pertama adalah konstanta 51,795, kemudian baris kedua X1 0,183 dan baris ketiga yaitu X2 1,337. Ketiga angka ini adalah angka yang bernilai positif, karena kalau memang negatif nanti pasti ada tanda minusnya gitu ya. Nah, dari angka ini kita akan masukkan ke dalam persamaan regresi estimasi. Rumus yang akan kita gunakan adalah sesuai seperti rumus yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Jadi, angka ini akan kita masukkan ke dalam rumus tersebut menjadi Y sama dengan 51,795 plus 0,183 X1 plus 1,337 X2. Semua angka di dalam persamaan ini adalah positif karena untuk X1 dan X2-nya berdasarkan hasil pengujian SPSS adalah bernilai positif. Oke, kita lanjutkan ke pengerjaan soal nomor 2. Dengan alfa 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa biaya promosi dan pendapatan konsumen berpengaruh terhadap penjualan? Nah, untuk pengerjaan soal nomor 2 ini, kita akan gunakan tabel nomor 3 dan 4, yaitu tabel ANOVA dan tabel koefisien. Kemudian, untuk uji parsial atau uji T atau t-test yang akan kita lakukan untuk soal nomor 2 ini, tahap yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesis yang kita buat yaitu HO dan HA. HO apabila beta 1 sama dengan 0. Beta artinya pengaruh. Jadi kalau betanya sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh. Sedangkan HA adalah jika beta 1 atau beta 2-nya bukan 0, berarti ada angkanya ya, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Artinya bahwa terdapat pengaruh. Kemudian tahap yang kedua, kita akan melihat nilai kritisnya. Nilai kritis dari T ini kita akan peroleh dari tabel T pada tabel statistik. Kita akan gunakan alfa per 2 yaitu 0,025. Kalau saudara ingat, di soal alfanya adalah 5%. Nah, karena soal ini kita akan lakukan uji dua sisi, maka alfanya harus kita bagi 2 terlebih dahulu. Alfa per 2 adalah 0,025 dan DF-nya akan kita gunakan DF 9. Ini kita peroleh dari tabel ANOVA di baris residual, DF-nya 9 ya. Nah, dengan angka tersebut kita lihat di tabel statistik, maka hasilnya adalah T kritisnya sama dengan 2,262. Tahap yang ketiga kemudian kita akan menentukan nilai hitung. Nilai hitung ini adalah nilai yang kita peroleh dari hasil pengujian SPSS. Kita bisa lihat di tabel nomor 4, yaitu koefisien. Kita lihat di kolom nomor 4 yang judulnya T ya. Di situ ada X1 adalah T-nya 0,409. Sementara di X2 nilai T-nya adalah 3,366. Itu adalah
nilai dari T hitung. Lalu step yang keempat, kemudian kita tentukan keputusan. Keputusan kita peroleh dengan membandingkan nilai T hitung sama T kritisnya ya. Apakah menerima HO atau menolak HO. Oke. Kesimpulannya adalah kita peroleh berdasarkan keputusan. Karena T hitung 1 itu lebih kecil daripada T kritis, kita terima HO, berarti tidak ada pengaruh. Sementara untuk variabel yang kedua, T hitung kedua itu ternyata lebih besar daripada T kritis, sehingga kita akan tolak HO. Artinya terdapat pengaruh. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil adalah biaya promosi tidak mempengaruhi penjualan, sedangkan pendapatan konsumen mempengaruhi penjualan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Apakah dapat disimpulkan bahwa biaya promosi dan pendapatan konsumen dapat menjelaskan perubahan penjualan? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan melakukan uji simultan atau uji F, dan kita akan menggunakan data dari tabel nomor 3 yang judulnya ANOVA ya. Step pertama, kita akan rumuskan hipotesisnya dulu. HO adalah apabila X1, X2 tidak mampu menjelaskan Y, sedangkan HA jika X1 dan X2 mampu menjelaskan Y. Lalu step kedua, kita akan cari nilai kritisnya. Nilai kritis itu dapat dari mana? Dari tabel F, dari tabel statistik ya. Kita pakai alfa 0,05 dengan DF V1-nya 2, V2-nya 9. Oke, DF ini dapat dari mana? Masih dari tabel ANOVA di kolom ketiga. Di situ ada DF. Kita ambil yang regression dan residual, 2 dan 9. Nah, angka-angka ini akan kita masukkan ke tabel statistik, lalu nanti akan diperoleh nilai F kritisnya adalah 4,26. Saudara bisa cek sendiri ke tabel statistik, oke? Oke, step ketiga, kita akan ambil nilai hitung dari hasil pengujian SPSS. Oke, dapat dari mana? Dari tabel ANOVA di kolom F yang saya kotakin merah, itu adalah angkanya 49,951. Itu adalah nilai hitung F-nya. Lalu keputusannya akan kita peroleh dengan kita bandingkan F hitung sama F tabel. Atau kita bandingkan F hitung dengan F kritisnya, 49,95 sama 4,26. Nah, ternyata lebih besar F hitungnya, sehingga keputusannya adalah menolak HO. Dengan demikian, kesimpulannya adalah biaya promosi dan pendapatan konsumen mempengaruhi penjualan. Lalu, yang keempat, kita akan menentukan besarnya variasi penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi dan pendapatan konsumen. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4 ini, kita akan melihat tabel nomor 4. Tabel nomor 2 yang namanya model summary ya. Oke. Di kolom nomor 3 dari tabel summary, judulnya adalah R-square. Kita akan pakai angka tersebut, nilainya adalah 0,917. Jadi R-square ini menunjukkan bahwa besarnya variasi penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi dan pendapatan konsumen adalah senilai 91,7%. Oke. Sedangkan 8,3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain. Lalu kemudian yang pertanyaan terakhir adalah diminta melakukan estimasi penjualan jika biaya promosi dan pendapatan konsumennya sudah ada angkanya. Oke, kita tinggal masukkan angka 20 dan 30 ini ke dalam X1, X2, kemudian kita gunakan persamaan yang sudah kita peroleh di soal nomor 1 tadi. Ya, kita tinggal masukin angkanya lalu kita hitung. Oke, jika biaya promosi 20 dan pendapatan konsumen 30, maka estimasi penjualan yang akan diperoleh perusahaan adalah senilai 96. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang topik regresi berganda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ciao!